lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah, Bapak Ibu, para muslimin mustami'at, pada maghrib ini kita bersyukur kepada Allah dan juga melengkapi dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jin sampai kita pada ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anna, dan bahwasanya, al-masajida, masjid-masjid, milik lillahi, milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kamu berdoa atau menyembah, ma'allahi, bersama dengan Allah, ahadah, kepada satu makhluk pun. Wa annahu, bahwasanya, lama ketika, qoma, berdiri, Abdullahi, hamba Allah, yad'uhu, berdoa kepadanya, kadu, hampir, yakununa, mereka ada, alaihi, kepadanya, libadah, ramai, mengerumuni. Kul, katakan ya Rasulullah, innama, hanya saja, ad'u, aku, atau hanyalah ad'u, aku berdoa atau beribadah, Rabbi, kepada Tuhanku, wala usyriku, dan aku tidak menyekutukan, bihi, kepadanya, ahada, dengan satu makhluk pun. Kul, katakan ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku, la amliku, aku tidak memiliki, lakum, untuk kalian, dorron, kemudaratan, wala rasyadah, dan juga tidak memiliki kemanfaatan. Kul, katakan, ini sesungguhnya aku, lan yujironi, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku, minallah, dari Allah, ahadun, satu makhluk pun atau satu pun, walan ajida, dan aku tidak akan mendapati, min dunihi, dari selainnya, selain Allah, multahadah, tempat berlindung, illa, kecuali, balagan, sebagai penyampai, minallahi, daripada Allah, warisalati, dan risalah-risalahnya. Waman, dan barang siapa, ya'sillaha, yang melanggar atau bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, fa inna, maka sesungguhnya, lahu, baginya, naron, neraka, naro jahannam, neraka jahannam, khalidina,
mereka kekal fiha di dalamnya abadi, hatta sampai iza apabila ra'au mereka melihat ma apa-apa yu'aduna yang dijanjikan kepada mereka, fasaya'lamun maka mereka akan mengetahui atau niscaya mereka mengetahui man siapa orang ad'afu yang paling lemah nasiron penolongnya, wa aqallu dan yang paling sedikit adada jumlahnya. Para jemaah sekalian, ini membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungannya dengan bangsa jin. Kalau pada ayat yang sebelumnya tentang dunia jin, bangsa jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun, kata bangsa jin dalam ayat yang sebelumnya, sesungguhnya di antara kami ada yang beriman, ada yang muslimun, ada yang jahat. Faman aslama maka barang siapa yang berislam, faulaika taharraw rasyadah maka mereka telah mencari petunjuk. Wa amal qasitun, adapun orang yang jahat, adapun jin yang jahat, mereka yang berbuat tidak baik atau tidak beriman, fakanu adalah mereka li jahannam, untuk jahannam hatabah, menjadi kayu bakar. Ya sama Pak, bukan hanya bangsa jin, manusia juga gitu. Ini sudah difirmankan oleh Allah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah siapkan buat jahannam banyak dari bangsa jin dan manusia, kayu bakarnya. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ini bahasanya dari Allah Pak ya. Allah samakan punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak untuk menjadi hamba yang beriman. Mereka seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Karena binatang itu tidak punya hati, punya otak, punya hati cuman tidak punya akal. Matanya ada, telinganya ada, hatinya ada, tapi tidak sama statusnya dengan manusia dan jin. Karena dua asaqalain, bangsa jin dan manusia ini kewajibannya untuk beribadah. Sudah Allah firmankan, kita sudah memahami ayatnya, walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, saya tidak butuh rizki dari mereka, kata Allah, dan saya tidak butuh mereka memberi makan. Bahkan innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, justru Allah lah yang maha pemberi rizki dan dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maknanya apa? Bangsa jin dan manusia itu kewajibannya beribadah. Mereka dikasih hati, telinga. Nah, ada bangsa jin yang beriman, ada yang tidak beriman. Seperti mana manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan nanti yang tidak beriman itu akan menjadi kayu bakar neraka. Nauzubillah. Para jemaah sekalian, lalu kata Allah, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka. Di dunia diuji,
Wa man yurid an dzikri rabbi yasluku adzaban su'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Rabbnya, tidak mau beribadah, maka dia akan menjalani azab yang berat nanti pada hari kiamat. Lalu selanjutnya kata Allah, wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kamu beribadah bersama dengan Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Mananya jangan syirik, jangan menyekutukan dan jangan menyamakan Allah dengan makhluknya dalam beribadah. Ayat ini seperti dijelaskan, misalkan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau katakan, lam yakun yauma nazalat hadhil ayatu fil ardi masjidun ilal masjidil haram wa masjid Ilya bi Baitul Maqdis. Ketika atau hari ayat ini turun, wa annal masajida lillah, ketika ayat ini turun, waktu itu belum ada masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Belum ada masjid lain. Masjid Nabawi belum. Karena masjid yang pertama dibangun di dunia adalah Masjidil Haram, baru setelah itu Masjidil Aqsa. Lalu para jemaah sekalian, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dibangun masjid-masjid setelahnya, itu milik Allah, beribadahnya kepada Allah, sehingga tidak dibenarkan dalam masjid menyembah di samping kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah. Walaupun bukan hanya di dalam masjid, di luar masjid juga tidak boleh menyekutukan Allah. Tapi yang kita bicarakan fokus adalah tentang masjid-masjid Allah ini. Wa annal masajida lillah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah di dalam masjid. Ada tidak yang menyembah kepada selain Allah di dalam masjid? Kalau orang-orang tidak memahami tentang tauhid, sangat mungkin dia beribadah kepada Allah, tapi juga kadang menyebut selain Allah. Sangat mungkin, Pak. Makanya pentingnya kita memperdalam ilmu tauhid, iman, dan ilmu, biar kita selamat daripada kesyirikan, bentuk-bentuknya dan macam-macamnya. Lalu kata Allah, wa annahu lamma qama Abdullah, dan ketika berdiri hamba Allah, yang dimaksud di sini adalah hamba Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Pada ayat yang sebelumnya tentang al-masajid, ini ada hadis ini. Qalatil jinnu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa jin yang datang kepada Nabi berkata, kaifa lana an na'tiyal masjida wa nahnu na'ud. Bagaimana kami ya Rasulullah bisa mendatangi masjid sedangkan kami jauh? Kami jauh dari engkau. Maka turun ayat ini, wa anal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah. Maksudnya apa? Ya nanti kan akan dibangun juga masjid-masjid selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi para jemaah sekalian, berarti bangsa jin juga, mereka yang muslim mengerti tentang sholat berjamaah, ikut berjamaah juga. Cuman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, ya Rasulullah, bangsa jin bertanya,
I'dzan lana fanashhad ma'aka sholawat fi masjidika, izinkan kami menyaksikan atau menghadiri salat bersama engkau di masjidmu. Allah turunkan ayat ini. Lalu Nabi bersabda, "Shallu la tukhalitun nas." Silahkan kalian salat, tapi jangan bercampur dengan manusia. Berarti di sini bangsa jin karena alamnya beda, ketika mereka hadir di masjid ya tidak berjamaah dengan kita, Pak. Ada tempatnya tersendiri. Di mana? Wallahu a'lam bissawab, karena alamnya berbeda. Jadi ini nggak bisa dijadikan permainan, Pak ya. Nggak bisa dijadikan bahan-bahan ejekan. Nanti bangsa jin juga ikut berjamaah, ya, masuk dalam saf, makanya safnya direnggangkan. Ya nggak bisa begitu, Pak, karena saf rapat itu adalah bangsa manusia, mereka punya aturan tersendiri, punya alamnya lah. Secara fikihnya mungkin sama, tapi alamnya yang berbeda. Kita tidak perlu mencari tahu karena ini adalah masalah gaib. Maka di situ dijelaskan dan harus kita pahami, bangsa jin itu tidak bisa kita lihat wujud aslinya. Wujud aslinya nggak bisa dilihat, kecuali bisa menjelma. Dan siapa yang mengaku melihat bangsa jin wujud aslinya, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i dia orang fasik. Nah, orang fasik itu nggak bisa diterima persaksiannya. Tapi kalau bisa melihat, mengaku melihat penampakan-penampakan, itu boleh. Lalu kata Allah, wa annahu lamma qama Abdullah, dan bahwa ketika berdiri hamba Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat, yad'uhu, dia berdoa kepada Allah, kadu, mereka hampir mereka yakununa, ada mereka alaihi ibadah, menjadi mengerumuni banyak. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat bersama dengan para sahabat, bangsa jin datang mengerumuni. Mereka mendengarkan, menyaksikan Rasul dan para sahabatnya sholat. Mereka mendengarkan Al-Quran. Maka ayat ini, yakni surat Al-Jin, menegaskan sejak awal, dari awal, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bunyinya kan begitu. Allah berfirman, qul, katakan ya Rasulullah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok bangsa jin mendengarkan istama', mendengarkan Quran, sehingga mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi, Quran menunjukkan kepada petunjuk, maka kami beriman kepadanya. Maksudnya apa? Bangsa jin setelah mendengarkan Rasul dan menyaksikan Rasulullah sholat bersama sahabatnya, menceritakan kepada bangsa jin yang lain bahwa mereka telah mendengarkan Quran dibaca oleh Rasulullah dan sungguh menakjubkan. Lalu bangsa jin ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, menjadilah jin yang muslim, jin yang baik. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di antara bangsa jin yang melihat, menyaksikan, seperti riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, qala al-jinnu liqaumihim, jin berkata kepada kaumnya ketika turun ayat lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa ala ibadah, qala lamma ra'auhu yusalli wa ashabuhu yarka'una bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi, ketika jin melihat Rasul salat dengan para sahabatnya ruku, mereka ruku dan sujud seperti mana Rasul, jin itu mengatakan ajibu min tawa'iyati ashabihi lahu, sungguh menakjubkan
saking dari taatnya sahabat-sahabatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa jin takjub kepada sahabat. Ketika Rasul sujud, ruku, sujud, salat, sahabatnya ikut juga. Kata jin, sungguh menakjubkan. Nah, ini menegaskan bahwa jin itu sebenarnya juga punya akal dan bisa merenung, memikirkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Qul, katakan ya Rasulullah, inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Katakan, sesungguhnya aku tidak memiliki kemudaratan dan kemanfaatan buat kalian. Karena apa? Rasul juga manusia, tidak memiliki apa-apa. Kalaupun toh dikasih mukjizat itu atas izin Allah. Jadi bukan rasulnya, tapi karena Allah yang memberikannya. Karena Rasul mendapatkan kemampuan mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa? Beliau menegaskan dengan ayat ini, Allah menegaskan, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya wa abdun min ibadillah. Ya, saya juga manusia, Rasul juga manusia, sama. Makan, minum, menikah, butuh tidur, bekerja. Cuman yang membedakan diwahyukan kepadanya Islam. Yang membedakan adalah Rasul pilihan. Dari sekian banyak manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi utusan. Sehingga Allah menegaskan, Rasul, kalau bahasa kita, bukan Tuhan. Kenapa demikian? Untuk mengingatkan, karena barangkali ada orang yang bersikap berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlebihannya orang-orang terdahulu kepada nabinya. Berlebihannya orang Nasara kepada Nabi Isa, yang dianggapnya sebagai anak Tuhan. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Maidah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Allah itu Isa bin Maryam. Ada lagi ayatnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu di antara yang tiga. Maknanya apa? Di zaman dahulu murid-murid Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka muridnya terpecah menjadi tiga kelompok. Ada yang mengatakan jumlah Hawariyun itu 12 orang, ada yang mengatakan 13, ada yang berpendapat 14. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian 13 atau 14 muridnya ini terpecah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok tetap meyakini Isa adalah utusan Allah atau Nabiullah. Kelompok lagi yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Kelompok lagi yang mengatakan Isa itu ya Allah. Nah, Ashabul Kahfi itu kan termasuk umat Nabi Isa setelahnya. Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, yang mereka meyakini Nabi Isa ya utusan Allah. Cuman setelah masa-masa ini terus yang berkembang dan menjadi negara agama besar di dunia sebelum Rasul diutus,
meyakini Nabi Isa adalah anak Allah sebagai agama resmi kerajaan Romawi sebelum Rasul diutus. Sampailah agama ini tersebar di kerajaan Mokokis, Mesir, Iskandaria, terus ke Raja Najasyi, yang Rasul menyuruh sahabatnya hijrah pertama ke Najasyi, Ethiopia sekarang. Itu juga agama Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Terus sampai ke yang diceritakan Allah dalam surat Al-Fil, atau disebut dengan Abrahah. Itu bukan raja, gubernur, juga meyakini beragama Isa adalah anak Allah. Jadi terbesar sebelum Islam Rasulullah diutus, agama terbesar dosa itu mengatakan Isa adalah anak Allah. Kenapa? Di antara penyebabnya terlalu berlebihan menyikapi Nabi sampai-sampai mengklaim atau mengkultus Nabi adalah anak Allah. Maka Allah menegaskan dengan ayat ini, "Qul," katakan ya Rasulullah, "Inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Aku tidak memiliki buat kalian kemudaratan maupun kemanfaatan, tidak punya apa-apa. Kalaupun dikasih ya dari Allah. Jangan sampai nanti memasukkan penyamaan antara Allah dengan Rasul, Allah dengan Rasul. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bertemu dengan sahabat. "Bagaimana kamu?" Kata Rasul. Sahabat ada yang menjawab, "Masya Allahu wa syi'ta." Masya Allahu wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Kata Nabi, "La taqul Masya Allah wa syi'ta." Jangan katakan begitu, tapi katakan Masya Allahu summa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendak engkau, kehendakmu. Apa maksudnya di sini? Dalam ilmu bahasa Arab, waw itu kan atof, menyamakan. Waw itu artinya dan. Kalau summa artinya kemudian. Kalau waw artinya dan, menyamakan. Masya Allah wa dan syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Nah ini menyamakan Allah dengan Rasul. Kata Nabi, jangan ucapkan itu, karena ada unsur penyamaan antara Allah dengan Rasul. Tapi yang benar ucapkan Masya Allahu, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian berarti di bawahnya kan punya kehendak juga Rasulullah. Sama dengan kita Pak, kita ini jangan sampai menyamakan diri dengan Allah, apalagi menghilangkan Allah. Kalau hubungan karena saya nggak sukses, itu kan sudah unsur-unsur merasa diri hebat. Sudah katakan sesuai dengan kehendak Allah, pertolongan Allah, kemudian saya juga punya program, alhamdulillah sukses dengan pertolongan Allah. Mun pas menghilangkan Allah, akunya yang diangkat, itu kan berbahaya. Kembali kepada ayat, "Qul," katakan, "Inni lan yujirani minallahi ahadun." Katakan sesungguhnya aku tidak ada yang bisa menyelamatkan daripada Allah, dari Allah azab, ahadun, satu makhluk pun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah, siapapun. Walan ajida, dan aku tidak akan mendapati min duni, selain daripada Allah, bihi multahada, tempat untuk berlindung, tempat untuk minta pertolongan, bergantung, tawakal, tidak ada kecuali Allah. Dan Rasul selalunya kepada Allah, apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Innar rajula la yas'alu rabbahu hatta syis'a na'lihi idzan qata'a." Sungguh seseorang dia harus minta kepada Allah meskipun hanya sandalnya yang putus.
Jadi jangan mudah minta kepada manusia. Hadis lain Rasul mengatakan la tas'alun nasa syai'an. Jangan kamu minta kepada manusia sedikit pun. Maksudnya apa? Ini menegaskan ketawakalan kita kepada Allah. Dan itu terjadi pada zaman dahulu. Zaman dahulu tidak mudah minta, tidak mudah curhat kepada manusia. Urusan kecil kepada Allah. Mau habis garam di dapur, kehabisan garam, gak bisa beli, minta ya Allah habis garam. Kan gampang bagi Allah menggerakkan tetangganya, kebanyakan beli garam gak habis, ya, daripada tidak habis bagi-bagi dikirim. Gampang bagi Allah. Maka kata Nabi, seseorang harus minta kepada Allah meskipun sendalnya putus. Jangan gampang cerita, karena bagi Allah gampang untuk memberikan. Kadang kita kan segi sedikit apa? Minta kepada orang. Tidak minta langsung tapi menceritakan dengan harapan orang berbelas kasih. Kan begitu. Sudah curhatnya kepada Allah. Ceritanya kepada Allah. Minta. Kalau perlu ceritakan detail. Bukan Allah nggak tahu, tahu Allah. Cuman kalau minta berdoa kepada Allah, seolah-olah kita bercurhat kepada Allah, ceritakan ya Allah saya punya masalah ini, saya berusaha sampai nangis-nangis. Nah itu yang disenangi oleh Allah, doa. Makanya kata para ulama, Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti mengatakan di antara doa, tanda doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang ketika berdoa sampai dia menangis. Kalau dia berdoa diulang-ulang sampai menangis, meneteskan air mata, apalagi bulu kudunya atau kulitnya, badannya bergetar, itu tanda doa itu tembus kepada Allah. Jadi kalau doanya kita santai-santai Pak, ya ada kalanya diijabah langsung, ada kalanya tidak segera. Tapi kalau sudah nangis, betul-betul minta kalau menangis, nah itu tanda diterima, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Makanya walan ajida min dunhi multahada, saya tidak akan mendapati selain daripada Allah tempat berlindung, bergantung, berdoa. Illa kecuali balagan minallahi wa risalati, kecuali Rasul bertugas menyampaikan daripada Allah risalahnya yang disampaikan kepada umatnya. Wa man ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka sungguhnya baginya ada neraka jahanam, khalidina fiha abada, maka kekal di dalamnya abadi. Khalidina kekal, abada abadi, yang berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Hatta sampai idza ra'au ma yu'aduna, apabila mereka sudah melihat apa yang dijanjikan, yakni ketika terjadi kiamat, melihat janji ancaman-ancaman Allah kepada yang tidak beriman, fasaya'lamun, kelak atau pasti niscaya mereka mengetahui, man ad'afu nasiran, siapa yang paling lemah penolongnya, wa aqallu adada, dan yang paling sedikit jumlahnya, jumlah penolongnya, siapa yang paling lemah. Kalau sudah menjalani hari kiamat, dihisab, disiksa, nggak ada penolong. Di dunia mungkin sesama orang yang tidak beriman saling tolong menolong, tapi nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, menegaskan bahwa di dunia kita harus menjadi orang yang beriman, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di sini, dan saya yakin termasuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah.
tidak termasuk orang yang ingkar. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Walaupun ada saja yang tidak mau beriman, baik dari bangsa jin dan manusia. Kalau sudah tidak beriman, maka pasti akan menciptakan berbagai macam kerusakan, kesyirikan yang jelas-jelas dilarang. Wong yang beriman saja, yang muslim saja, dengan ketidaktahuannya menciptakan kerusakan, apalagi yang tidak beriman. Atau yang sudah tahu ilmunya tapi kalah oleh hawa nafsunya juga menciptakan kerusakan. Dari itu kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibimbing. Orang yang sudah muslim tetap harus meminta bimbingan kepada Allah. Kalau tidak Allah membimbing kita, ya membiarkan kita tidak jadi ahli ibadah. Makanya yang sering kita baca ayatnya, doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini kan doa, bukan hanya sebatas kita baca Al-Fatihah wajib dalam sholat, rukun sholat. Kalau kita memahami kandungannya, ini doa. Kita memahami ayat demi ayat, ini doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan kepada kami yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya orang-orang yang dikasih nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, kenapa kita minta kepada Allah petunjuk yang lurus, bukan jalan al-maghdub waladhdallin, bukan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang dimurkai atau jalan orang yang tersesat. Kenapa? Padahal kita sudah muslim. Karena nanti dijelaskan dalam tafsir Al-Fatihah oleh Imam Ibnu Katsir. Karena kita yang sudah muslim tetap butuh bimbingan dari Allah. Walaupun sudah muslim, kalau tidak dibimbingkan akhirnya banyak merusak juga, Pak. Walaupun sudah muslim tidak dibimbing, meremehkan sholat juga. Ibadah santai saja tidak diperhatikan. Makanya kita minta kepada Allah supaya selalu dibimbing hati ini. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya kata Allah, qul in adri aqaribun ma tu'aduna ma am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku adri, kul katakan ya Rasulullah, in adri, tidaklah aku mengetahui. Saya ulang, kul katakan ya Rasulullah, in adri, tidaklah aku mengetahui. Aqaribun, apakah dekat, ma tu'aduna, apa yang dijanjikan kepada kalian, am yaj'alu, atau dia Allah menjadikan lahu baginya, bagi apa? Bagi janjinya, Rabbi, Tuhanku menjadikan amada, lama, masih panjang. Ini maksudnya apa? Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki ilmu dari Allah juga terbatas. Tidak tahu, katakan aku tidak tahu janji siksa itu masih panjang atau sudah dekat, hari kiamat masih sepanjang atau sudah dekat, tidak tahu. Walaupun Rasul lebih tahu daripada umatnya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara gaib, maka dia tidak menampakkan perkara gaibnya kepada seorang pun, illa kecuali manirtadha, orang yang diridainya, min rasulin, dari seorang rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfi rasada, maka sungguhnya berjalan di depan dan di belakangnya rasada, penjaga. Maksudnya Allah memberikan ilmu kepada para nabi, kepada para rasulnya, perkara gaib, tentu dengan ilmu yang juga terbatas. Siapa yang dikasih ilmu? Rasul. Maka kalau sudah dikasih ilmu Rasul dengan ilmu yang terbatas,
maka lebih tahu dibanding umatnya. Dan kalau sudah jadi rasul, maka Allah jamin rasul itu dijaga oleh para malaikat. Sudah Isya. Saya kira cukup, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kalau biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.